Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan saudara, kali ini kita masih menyambung video sebelumnya tentang penjelasan tentang hakikat zikir, atau kali ini kita akan tampilkan tentang syafaat atau pertolongan dari orang yang senantiasa melanggengkan, berzikir atau menghubungkan diri kepada Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam kitab Ibnu Athaillah As-Sukandari. Saudara sekalian, dikatakan bahwa dihikayatkan bahwa seorang laki-laki sedang berwukuf di padang Arfah dan di tangannya ada 7 buah batu. Ia lalu berkata, "Wahai batu-batu, saksikanlah bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah." Ia kemudian tidur dan bermimpi seolah-olah kiamat telah terjadi dan laki-laki itu pun dihisap. Ia lalu diputuskan masuk neraka. Tatkala mereka menggiringnya ke salah satu pintu jahanam atau neraka jahanam, datanglah sebuah batu dari batu-batu itu, dan batu itu menjatuhkan diri di pintu itu. Berkumpullah para malaikat azab untuk mengangkat batu itu, tetapi mereka tidak sanggup. Laki-laki itu kemudian digiring ke pintu kedua, lalu terjadilah peristiwa seperti di pintu pertama. Begitulah sampai kepada pintu ketujuh. Laki-laki itu pun digiring ke Arsy. Allah berfirman kepadanya, "Hambaku, engkau telah persaksikan batu-batu itu, maka kami tidak akan menyia-nyiakan hakmu. Dan aku menyaksikan kesaksian atas tauhid kepadaku. Masuklah engkau ke dalam surgaku." Tatkala ia didekatkan ke pintu surga, ternyata pintu-pintunya terkunci. Lalu datanglah syahadat la ilaha illallah, membuka pintu-pintu surga. Laki-laki itu pun masuk ke dalam surga. Diceritakan bahwa banjir menggenang Baghdad, dan kota itu hampir tenggelam. Seseorang yang saleh berkata, "Pada malam-malam itu aku bermimpi seakan-akan aku berdiri di tepi sungai Tigris, dan aku mengatakan la haula wala quwata illa billah." Baghdad telah tenggelam. Lalu datanglah seorang manusia berparas indah, dan aku tahu bahwa ia adalah seorang malaikat. Dari sisi yang berbeda datang pula malaikat lain. Malaikat yang satu berkata kepada malaikat yang lain, "Apakah yang diperintahkan kepadamu?" Ia menjawab, "Aku diperintahkan untuk menenggelamkan Baghdad, tetapi kemudian aku justru dilarang untuk itu." "Mengapa?" tanya malaikat yang satu lagi. Ia menjawab, "Para malaikat malam melaporkan bahwa semalam ada 700 orang di Baghdad melakukan perzinahan. Allah pun marah lalu memerintahkanku untuk menenggelamkannya. Kemudian para malaikat siang melaporkan bahwa pada waktu subuh hari ini ada 900 azan dan ikamat. Allah pun mengampuni orang itu karena Allah pun mengampuni orang-orang itu karena orang-orang ini. Aku lalu terbangun dan aku datang ke sungai Tigris. Ternyata airnya telah surut." Sebagian ulama mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu 24 huruf, dan durasi jam dalam sehari semalam juga 24 jam. Seolah-olah dikatakan setiap dosa yang kau perbuat, besar maupun kecil, sembunyi maupun terang-terangan, sengaja maupun tidak, perkataan maupun perbuatan, pada jam-jam ini terampuni dengan huruf-huruf dan kalimat ini. Perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah juga terdiri dari 7 kata
manusia memiliki 7 anggota tubuh dan neraka memiliki 7 pintu. Jadi setiap kata dari ketujuh kata ini menutup setiap pintu dari ketujuh pintu neraka terhadap setiap anggota tubuh dari ketujuh anggota tubuh. Dikatakan pula bahwa kalimat la ilaha illallah ada 12 huruf. Karena itu tidak boleh tidak terdapat 12 kewajiban. 6 kewajiban lahir dan 6 kewajiban batin. Kewajiban lahir adalah tahara, salat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Kewajiban batin adalah tawakal, pasrah, sabar, ridha, juhud, dan taubat. Adapun huwa atau hu terdiri dari 2 huruf. Kedua huruf ini adalah hakikat kedua nafas. Nafas masuk dan nafas keluar, baik diucapkan maupun tidak. Nafas yang masuk adalah huruf H dan nafas yang keluar adalah huruf waw. Huruf H masuk dalam nafas kehidupan dan waw keluar dengan kebakaran dari kehangatan batin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan batin sebagai tempat kehangatan, antara lain kehangatan rindu kepada Allah Ta'ala, kehangatan mendamba, kehangatan mengingat zikir, kehangatan memikirkan tafakur, dan kehangatan watak atau mewatak. Menarik dan melepas nafas terus berlangsung sampai ajal seorang hamba habis. Saat ajal tiba, Allah Ta'ala menghalangi antara ha dan waw dengan penghalang yang tersembunyi dari pikiran akal, atas apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan dalam pengetahuannya yang kekal dan ajali. Jadi semua maujud bertauhid kepada Allah pada setiap kehalusan nafas mereka atas ketentuan kuasanya. Kalau sekiranya tidak demikian, tentu mereka akan tertimpa ajab. Allah merahmati batin dan Dia menurunkan rahmatnya atas sebab kekuasaan kehangatan di dalam batin dengan nafas al-ismi al-batin atau nama tersembunyi, yaitu hu. Apabila seorang arif mengucapkan hu, berhimpunlah segala kehangatan yang membakar itu dan keluarlah dengan embusan nafas ke udara. Lalu nafas kembali dengan kesejukan. Lalu nafas kembali dengan kesejukan udara. Nafas yang keluar adalah nafas yang masuk, namun di luar bersifat dingin dan di dalam bersifat panas. Karena ia adalah udara. Karena itu rahasia alif tambahan padanya terhadap hu adalah penambahan kehidupan. Karena ia menggabungkan antara batinnya hu dan lahirnya alif dalam kalimat tauhid. Adapun zikir tanjih yaitu subhanallah wa bihamdihi, yang artinya maha suci Allah dan maha terpuji. Tasbih berarti tanjih, penyucian Allah. Perkataan subhanallah, subhanallahu adalah mansub karena sebagai masdar dari kata kerja sabbaha, mensucikan. Karena itu subhanallah berarti mensucikan Allah dari segala kekurangan dan sifat kemakhlukan. Dan perkataan wa bihamdihi berarti dengan puji untukmu, bahwa suci engkau, maha suci engkau, maknanya dengan taufikmu, hidayamu dan karuniamu. Kepadamu aku mensucikanmu, bukan dengan dayaku dan kekuatanku. Di dalamnya terkandung syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat dan pengakuan ini. Di samping juga mengandung kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua perbuatan adalah miliknya. Demikianlah kawan-kawan sekalian uraian tentang masalah ini, yaitu syafaat
atau pertolongan zikir, ya, atau pembebasan hukuman karena orang senantiasa berzikir, atau manfaat syafaat dari orang yang senantiasa berzikir atau menghubungkan diri dengan Allah atau Sang Maha Semesta. Baiklah kawan-kawan sekalian, terima kasih atas perhatian, dan sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Semoga kita senantiasa mendapat kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.